Saya Dewa Gum akan menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran. Manusia adalah makhluk berakal dengan kehendak bebas yang memerdekakannya dari alam. Seperti halnya binatang, manusia juga merupakan bagian dari alam fisik. Tetapi karena dikaruniai akal, ia sekaligus berbeda dengan alam dan bahkan mampu mendominasinya. Manusia mencoba melakukan eksperimen-eksperimen terhadap alam. Dalam rangka inilah para ilmuwan mengajukan teorinya untuk menjelaskan gejala-gejala sosial, moral, politik, dan pemikiran tentang hukum yang didasari oleh semangat eksperimen rasional. Selanjutnya, perkembangan pemikiran teori hukum dari zaman Yunani. Menurut Aristoteles, ada dua macam keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan distributif merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlalu secara arif dan bijaksana. Selanjutnya, yang kedua, ada keadilan kumulatif, yang dimana keadilan kumulatif adalah keadilan yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama. Abad ke-19 menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum, dan abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Aliran positivisme atau analitika positivisme atau dogmatik merupakan aliran yang dominan pada abad ke-19 yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme analitis yang membantu untuk menambahkan hukum guna mengambil keputusan. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif dengan hukum-hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya. Menurut Austin, tugas ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, tetapi secara sadar unsur tersebut diabaikan dan diberi perhatian. Hukum adalah perintah kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Halo, saya Bayu Pradana. Saya akan lanjutkan tentang perkembangan pemikiran teori hukum tipologi sosiologis. Menurut D.H.M. Mewisen, sosiologi hukum pada saat ini tengah berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan positif yang berlaku. Hukum bukanlah gejala yang netral, tetapi berada dalam salinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, dan di sisi lain, gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum. Perkembangan pemikiran teori hukum tipologi sosiologi memiliki dua cabang ilmu, yaitu yang pertama sosiologi hukum empirik dan yang kedua sosiologi hukum kontemplatif. Nah, kita akan bahas kedua-duanya. Yang pertama yaitu sosiologi hukum empirik, mengambil dari sudut suatu perspektif eksternal, artinya dari suatu titik berdiri pengamat yang mengobservasi. Dengan menggunakan metode kuantitatif, mencoba sambil meregistrasi, menata material dan dari dalamnya menarik kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu sosiologi hukum kontemplatif. Suatu perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan objek yang dipelajarinya untuk mengenal baik kaidah-kaidah hukum yang berfungsi di dalamnya. Penyebab perspektif eksternal untuk penelitian itu tidak dapat digunakan karena harus bekerja dari sudut internal. Nah, demikian pemaparan untuk
materi pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di pemaparan berikutnya. Terima kasih.